Wal fajr. Ya, ini ada huruf sukun yang berdampingan. Jim. Jimnya sebelah jim tu sukun juga atau tidak? Sukun karena dia waqaf. Jadi sama-sama hurufnya mati, ya, huruf jim dan rohnya mati. Apakah hanya dibaca satu atau dibaca dua? Huruf yang mati itu. Kan ada dua berdekatan tuh. Wal fajr. Ya? Dua-duanya dibaca. Ya? Dua-duanya dibaca. Jadi kalau kita ketemu huruf sukun yang berdampingan, berdempetan gini, jangan dihilangkan salah satunya. Jadi cara membacanya wal fajr. Tebal atau tipis rohnya ini? Dibaca tebal atau tipis? Kenapa tebal? Karena tidak berbaris kasroh. Rohnya berbaris kasroh. Harusnya kalau roh berbaris kasroh, tebal atau tipis? Tebal. Roh kalau berbaris kasroh, dia tipis. Tapi ada kondisi tertentu yang menjadikan roh ini dia tebal. Ini kan kita wakaf di huruf roh ini. Sebelum huruf roh itu perhatikan, ya. Kalau dia berbaris fathah atau dhammah, berarti dia dibaca tebal. Contoh pada ayat 1 ini, wal fajr, ya, wal fajr, tebal. Jangan dibaca wal fajr, wal fajr, tidak tepat. Karena apa tadi? Karena sebelum kita wakaf di huruf roh ini, yang sebelumnya itu ada baris fathah. Jadi setiap baris fathah atau dhammah dia dibaca tebal. Coba sekali lagi, 1, 2, 3. Wal fajr. Ya, jangan wal fajr, itu tidak tepat. Dia kan kita wakaf, jadi dibacanya wal fajr. Oke, lanjut. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Ya, rohnya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Tebal. Tebal. Kenapa tebal? Karena ada syak. Tidak, karena sebelum sya itu, ainnya itu berbaris fathah, makanya dia dibaca tebal. Kalau roh berbaris kasroh itu tebal atau tipis dibacanya? Tipis. Roh berbaris fathah tebal atau tipis? Tebal. Ini harus konsentrasi ya, biar paham. Konsentrasi. Bapak ulangi. Kalau roh berbaris fathah tebal atau tipis? Tebal. Kalau dia roh berbaris kasroh tebal atau tipis? Kalau contoh pada ayat kedua ini, rohnya berbaris kasroh, ya, kita wakaf di situ. Dibaca tebal atau tipis? Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum roh berbaris Ya, kan bukan. Karena sebelum roh itu ada baris fathah. Oke, lanjut. Wasyaf'i wal watr. wasyaf'i wal watr. Lanjut. Wal-laili idza yasr. Wal-laili idza yasr. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Roh pada ayat kelima itu, roh yang terakhir, yang saat kita wakaf itu, dibaca tebal atau tipis? Tipis. Ya. Coba batin, kenapa dibaca tipis batin? Zakwan, kenapa roh pada ayat kelima dibaca tipis? Karena ada kasroh tadi. Ya, karena sebelum roh itu, sebelum kita wakaf di huruf roh itu, ada baris kasroh. Paham sampai sini? Coba kita cari contoh lain. Ya. Ayat ke-10. Perhatikan ayat ke-10. Itu rohnya berbaris sukun. Pada ayat 10. Udah ketemu semua? Ya. Wa fir'auna lil autad. Pada ayat ke-10 itu rohnya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Tebal. Tipis. Tipis? Tebal.
Hah? Baik-baik. Tipis, yang tetap tipis. Karena rohnya sebelum rohnya berbaris kasroh. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Apabila setelah huruf ro itu, ya, berbaris, apabila sesudah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Huruf tebal. Maka rohnya dibaca tebal meskipun sebelumnya berbaris kasroh. Contoh pada ayat 14. Coba diperhatikan semua ayat ke-14. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, dibaca tebal atau tipis? Tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sesudah huruf isti'la. Ya, karena sesudah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la. Huruf sad. Ya, huruf tebal. Paham sampai sini?